Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Komawi yang saya hormati, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga di siang hari ini kita semua diberi berkahnya, rahmatnya, ridhonya untuk bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan semuanya diberi kesehatan. Dan tentu saja semuanya Bapak Ibu bahagia guys siang hari ini? Bahagia. Ada yang sedih? Iya. Alhamdulillah, hilangkan kesedihan ketika kita di sekolah. Ya, mengapa? Karena kalau kita di sekolah membawa sesuatu yang tidak enak dari rumah misalnya, atau dari lingkungan lain misalnya, nah, nanti akan mempengaruhi bagaimana kinerja kita kepada anak-anak. Ya, pembelajaran mungkin akan terhambat, tidak sesuai yang kita inginkan. Bapak Ibu, tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Mohon maaf saya izin sambil duduk, ya. Karena ini judulnya diskusi ya Bu Melisa, sehingga kita santai. Kalau ada apa yang tersedia di depan Bapak Ibu, kiranya monggo untuk dinikmati. Kalau sudah habis ya mungkin tinggal sisanya, tapi jangan ngantuk ya. Ini forum diskusi yang menarik bagi kita, karena nanti akan dipaparkan sesuatu yang mungkin ya bagi Bu Sumira yang sudah CGP barangkali sudah hal yang sangat biasa. Lupa ya, nanti penyegaran lagi nih berarti. Bagi yang belum berarti ini apa sih segitiga apa sih? Nah, barangkali nanti akan dipaparkan, akan dijelaskan oleh saudara kita Bu Guru Melisa Tiarasari. Nah, untuk mengawali acara pagi hari ini, siang hari ini, mari kita mohon ridhonya, mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kesuksesan untuk kita semuanya, sehingga apa yang kita diskusikan di siang hari ini nanti membawa manfaat bagi anak-anak kita semuanya. Allahumma amin. Yuk kita berdoa mulai. Dicukupkan? Ya, terima kasih. Baiklah, tidak akan panjang lebar saya membuka acara ini. Mari kita ikuti apa saja nanti yang akan disampaikan, akan dipaparkan. Barangkali kita akan berembuk, kita akan mau menyampaikan isi hati kita, unek-unek kita, monggo nanti disampaikan saja, mumpung ada narasumber ataupun pemapar di siang hari ini. Barangkali selama ini menjadi pertanyaan di hati kita, apa jangan tahu krungu segitiga restitusi apa sih jangan, nanti akan dipaparkan. Dan sebetulnya itu sudah Bapak Ibu alami setiap hari di sekolah, karena yang namanya kita mengajar tentunya tidak begitu mulus-mulusnya, ya Pak, tidak Bapak Ibu? Ya pasti ada suatu kendala, ada siswa inilah, ada itulah, kadang dari kita sendiri juga sering muncul apa, misal aduh harusnya alat peraga ini saya siapkan kok tidak ada, misal seperti itu. Sehingga permasalahan sebetulnya bukan hanya dari anak, tapi bisa juga dari kita yang persiapannya mungkin alat peraga atau media atau apa itu kurang, sehingga apa terjadi saat anak-anak kok sepertinya mengalami ketidaknyamanan dalam belajar. Mengapa? Nah, selalu ditanya, oh kamu tidak mengikuti belajar dengan baik ya? Mungkin jawabannya akan bermacam-macam. Mungkin sebetulnya dia tidak jelas apa yang kita terangkan, barangkali seperti itu, karena tidak ada alat peraga itu sebagai salah satu contoh. Tapi juga mungkin anak sendiri dia mengalami hal yang mungkin dia alami, misalnya pagi-pagi sudah melakukan suatu kesalahan, betul tidak bawa topi, gara-gara emosi topi tidak dimasukkan tas, barangkali, sehingga sampai dalam pembelajaran itu anak mungkin tidak ceria, tidak bahagia. Nah, ini yang sangat tidak kita harapkan. Karena apa? Kita bahagia, anak pun harus bahagia. Jadi tidak boleh kita bahagia tapi anaknya sedih, kita dekati kenapa dia. Nah, setelah itu ditanya, dicari solusinya. Terus kalau dia memang mengalami suatu kesalahan, melaksanakan suatu kesalahan, bisa dicari solusinya, tapi kita gali dulu apa permasalahannya. Bukannya demikian ya, Ibu ya? Ya,
Ya baiklah, tidak panjang lebar, monggo dilanjut saja Bu Melisa dari Sanjung Setia. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Kemawi, yang saya hormati rekan-rekan sejawat, guru, pendidik, dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Kemawi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya bisa memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita, di mana ini merupakan tugas dari program guru penggerak yang sedang saya jalani, program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, ini sepertinya hanya ibu-ibu saja, ya. Berarti kita seperti sekolah Kartini, ibu-ibu saja. Hari ini saya akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Kemawi. Next. Konsep inti dari materi budaya positif ini ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Next. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalimat berdiferensiasi saat ini sedang booming sekali di lingkungan pendidik, ya Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran di mana peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, ibu-ibu boleh berdiri dulu. Di sini ada kalimat profil pelajar Pancasila. Bisa kita biar lebih rileks ya, bisa nyanyi dulu ya profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, kita mulai dengan gerakan. Boleh. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, bagus sekali Bapak Ibu guru ini. Silakan pada duduk lagi. Baiknya, next. Baik, disiplin positif dan nilai kebajikan universal merupakan konsep inti yang kedua dari budaya positif. Seorang Dian mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Perlu digarisbawahi, ibu-ibu, motivasi yang terbangun yang diharapkan adalah motivasi yang intrinsik, motivasi dari dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini ada gambar siapa Ibu? Ki Hajar Dewantoro. Nah, menurut beliau, menurut Ki Hajar Dewantoro, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisi hanya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan
perusahaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Lanjut, Bu Rina. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Perlu diingat yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada 3 nilai kebajikan yang bisa kita adopsi. Yang pertama tentu saja profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Orang Mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua yaitu IBO Primary Years Program atau disingkat PYP. Dalam PYP ini ada beberapa hal yang bisa kita tuliskan sebagai kesepakatan bersama nantinya. Yang pertama ada toleransi, yang kedua rasa hormat, yang ketiga integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama dapat dipercaya, yang kedua lurus hati, ketiga pendengar yang aktif, keempat tidak merendahkan orang lain, dan yang kelima memberikan yang terbaik dari diri. Nantinya dari hal-hal ini, kebajikan universal ini bisa kita tulis sebagai sebuah keyakinan kelas. Kita bisa memilih salah satu dari ini yang sesuai dengan kelas kita, kondisi kelas kita. Next. Kemudian konsep inti yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, di mana ketiga motivasi perilaku manusia tersebut berasal dari dalam yang sudah kita bahas tadi dan dari luar. Adapun motivasi dari luar, misalnya si murid rajin belajar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bukan hanya kepada murid, jadi guru juga. Digambarkan, misal seorang guru berangkat pagi sebelum jam 7 misal, itu apakah itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Karena kalau berangkatnya siang nanti teman-teman berbicara yang kurang mengenakan gitu ya, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang kita harapkan, yang tertanam pada diri kita dan siswa kita adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Dari ketiga motivasi tersebut, motivasi mana yang lebih penting untuk kita miliki dan murid kita miliki? Menurut ibu-ibu, motivasi mana yang paling penting? Apakah yang ekstrinsik tadi atau yang intrinsik? Yang intrinsik, yang berasal dari dalam diri. Karena setahu saya, menurut saya itu kalau motivasi itu datang dari dalam diri, itu kita melakukan dengan kesadaran, dengan senang hati, dengan ikhlas. Tetapi kalau motivasi itu datang dari luar, itu yang ada adalah paksaan. Iya atau tidak? Apakah Anda merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan? Iya. Jadi yang diinginkan adalah motivasi intrinsik. Dan semoga kita bisa ya mendapatkan motivasi intrinsik itu dan menerapkannya. Next, Bu Rina. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini kita sering sekali salah menerapkan, karena sejauh ini dari zaman dahulu kala mungkin lebih banyak hukuman yang diterapkan di sekolah.
Ternyata setelah saya belajar, itu ada yang namanya konsekuensi dan restitusi sebagai suatu solusi dari masalah-masalah, solusi yang lebih baik, tidak hanya menghukum. Untuk hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya, Bu Sri punya muridnya tidak mengerjakan PR, kemudian oleh Bu Sri disuruh berdiri di depan mengangkat satu kaki. Apakah itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Kalau kita lihat dari ini pengertian ini, hukuman itu tadi yang dicontohkan di kelasnya Bu Sri misalnya, itu merupakan hukuman. Dan hukuman itu akan meninggalkan dampak negatif pada diri siswa. Mereka akan mengenang, dulu saya sama Bu Sri dihukum berdiri di depan karena saya tidak mengerjakan tugas. Karena itu tidak nyambung antara hukuman yang diterima dengan apa yang dia langgar. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi sendiri. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana menerapkan restitusi ini di kelas. Selanjutnya Bu Ina. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata apa yang saya terapkan sendiri selama ini, yaitu memberikan penghargaan, itu tidak selamanya penghargaan itu membangun motivasi siswa. Justru ada dampak lain. Misalnya, penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem peringkat, merampas hak untuk menghargai. Misalnya kelasnya Bu Sumirah ada 10 siswa, yang 3 bisa mengerjakan dengan nilai 100. Kemudian oleh Bu Sumirah diberikan penghargaan, entah itu dengan bintang atau apa. Nah ternyata yang 7 siswa ini merasa iri gitu. Jadi tidak selamanya penghargaan itu baik ya. Kemudian hukuman, tentu saja hukuman itu berdampak negatif, bisa menyakitkan, membuat tidak nyaman, terkesan memaksa, membuat murid takut. Kemudian murid bisa menyembunyikan kesalahan dan menjadikan murid rendah diri. Next, Bu Ina. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Bu Sumira. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, terima kasih Bu Melisa atas waktu yang diberikannya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selama ini kita kan mengetahui peraturan kelas itu ditetapkan oleh sekolah. Jadi sekolah yang membuat sebuah peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah kita bersama dengan anak-anak membuatnya bersama dengan anak-anak. Keyakinan kelas itu dibuat dengan bersama-sama dengan anak-anak. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya menggunakan bahasa yang cenderung kepada arah hukuman. Misalkan dilarang memakai kitek, misalnya seperti itu ya. Itu kan dari segi bahasanya saja sudah berubah. Tetapi ketika itu muncul dalam keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu telah disepakati dengan semua warga belajar, maka kata-katanya itu cenderung cenderung positif atau tidak mengandung unsur kayak semacam hukuman atau paksaan. Seperti itu mungkin menurut saya bisa. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Bu Sumirah. Ya, itu sangat lengkap sekali jawabannya ya. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini di sini saya cantumkan keyakinan kelas yang ada di kelas saya, yaitu selalu tepat waktu, bertanggung jawab, hidup rukun dan tolong menolong, bersikap sopan, menghargai teman dan guru, bersikap jujur dan menjaga kebersihan. Next. Betul, tadi yang disampaikan oleh Bu Sumirah adalah keyakinan kelas itu disepakati bersama oleh siswa.
bukan bersifat menghukum, bukan hanya saduran dari peraturan sekolah. Keyakinan kelas itu merupakan hal yang disepakati. Jika peraturan maka hanya dibuat satu arah tanpa ada kesepakatan. Hal ini berkaitan dengan posisi kontrol diri, bahwa setiap orang memiliki kontrol atas dirinya. Jika melakukan sesuatu hal yang disepakati, maka murid akan lebih mudah menerima. Berbeda dengan peraturan kelas yang memang sudah ada seperti itu, murid tidak tahu, hanya tahunya nanti ketika sudah mendapatkan hukuman. Selanjutnya, adapun pembentukan keyakinan kelas ini ada langkah-langkahnya ya Ibu-ibu. Yang pertama, untuk keyakinan kelas ini sifatnya bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tadi yang sudah dibahas sebelumnya ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh, terus jangan seperti itu, tapi dirubah ke kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau selama ini kita lihat peraturan kelas itu bisa sampai puluhan ya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, jangan, dilarang. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih sedikit. Jadi nanti siswa lebih mudah memahami. Karena mereka juga menyepakati keyakinan kelas yang dibuat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi setiap siswa itu nanti akan memberikan pendapatnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena dari waktu ke waktu biasanya itu akan ada dinamisme, ada perubahan-perubahan. Nah itu harus kita tinjau. Apakah keyakinan kelas yang dulunya kita sepakati itu masih bisa berlaku atau perlu diganti? Selanjutnya Bu Rina. Ya, ini ada video, bisa dikasih. Ada video tentang pembentukan keyakinan kelas. Mungkin kita bisa menyimak sebentar. Jadi ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas ketika kemarin tahun ajaran baru di kelas saya. Dan ini saya dibantu oleh Bu Ius sebagai kameramen. Kita berkolaborasi. Boleh diputar, Bu Rina? Ya, sebelum masuk ini ada sweet game. Jadi perkalian ya. Jadi sticky note ini kalau memang tidak tersedia bisa digantikan dengan kertas biasa. Dibantu nanti untuk ditempelkan menggunakan selotip. Di sini anak-anak menulis mereka menginginkan kelasnya seperti apa, teman-teman dan dirinya seperti apa selama di kelas ini. Gitu. Ini merupakan proses curah pendapat dari siswa.
jadi ada beberapa poin yang kita tarik secara garis besar dari curah pendapat dari siswa. Setelah ini kemudian proses selanjutnya adalah menyalin kesepakatan tersebut ke dalam selembar kertas besar, kertas asturo, kemudian ditempel di kelas. Dan saya tetap menempelkan kertas-kertas dari anak-anak asli. Jadi nanti mereka ketika melanggar keyakinan yang disepakati, mereka akan merefleksi sendiri. Oh ya, dulu saya nulisnya ini, kenapa saya melanggar seperti itu? Ya, boleh next. Nah, ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar agar terlihat oleh semua anggota kelas, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya, atau lebih tepatnya lagi menjaga kebersihan. Yang namanya menjaga kebersihan itu kan tidak hanya tentang sampah, tetapi mencoret-coret meja misalnya, itu juga masuk ke dalam menjaga kebersihan. Kemudian meninjau kembali hasil curah pendapat. Pernyataan yang berupa peraturan diubah ke dalam nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang tadi 3 itu yang di depan. Kemudian setelah keyakinan kelas ditinjau ulang, maka semua warga kelas menandatangani keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas yang telah disepakati ditempel di dinding atau tempat yang mudah terlihat. Ya, baik ibu-ibu, saya ingin semuanya menjadi aktif. Jadi saya minta nanti teman-teman berdiskusi. Ceritanya sedang ada di kelas, jadi mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Karena yang saya pahami itu ketika saya mendengar dan melihat itu akan mudah lupa, ya. Tapi ketika kita mempraktekkan itu lebih bermakna, lebih bisa diingat. Ini ada 7, bisa dibagi menjadi 2 kelas ceritanya ya. Nanti melaksanakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Pembagian kelasnya mau bagaimana? Langsung saja atau acak? Langsung? Ada 2 warna, pink dan hijau. Mau pilih yang mana? Pink. Oh, Ranger pink. Pecinta pink. Mohon maaf ibu, ternyata hijau. Jadi nanti masing-masing tim diibaratkan kelas. Ini misal kelas A dan ini kelas B. Jadi nanti di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Silakan untuk dipraktekkan. Mohon maaf ibu kepala sekolah, mohon untuk ikut mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Bisa menggunakan ini, nanti ditempelkan, kemudian nanti baru di bawahnya keyakinan kelas yang disepakati apa saja. Bisa satu lembar ini 2 pendapat. Jadi kita hanya praktik agar tahu ya bagaimana membuat keyakinan kelas, langkah-langkahnya. Jadi nanti setiap kelas punya keyakinan kelas. Ya, silakan
nanti di sini untuk mengingat kembali ada nilai-nilai kebajikannya, nanti bisa apa peraturan tersebut setelah diubah ke bahasa yang lebih positif, nanti bisa disadari dari sini. Pulpen ada. Kita sepakati waktunya 10 menit cukup? Ya. Ya, boleh langsung di sini, tidak apa-apa, coret-coret bebas. Boleh. Boleh. Jadi ini di sini nanti ada lagi, barangkali nanti kurang. Barangkali Bu Anin mau nulis 99. Boleh, satu orang mau 5 boleh, 100 boleh. Kebetulan nanti jadi 1 jam lebih. Ini curah pendapat, bukan curahan hati, masalah pinjam meminjam. Jadi kalau di sini ada 5, misal ada 5 curah pendapat. Nanti bisa 5 itu ternyata hanya 1 nilai kebajikannya, begitu. Seperti diserap sebagai intisarinya. Bu Guru tulisannya bagus sekali. Ya boleh Bu, yang banyak tidak apa-apa. Ya. Kalau sudah nanti silahkan ditempelkan di sini. Ini hasilnya ya, ditempelkan di sini. Kemudian di bawahnya tinggal ditulis nilai kebajikannya yang akan menjadi keyakinan kelas. Silakan salah satu menjadi juru tulis. Ya, nanti setelah ini bisa maju ke depan untuk mempresentasikan.
yel-yelnya ya. Sudah mungkin bisa menempelkan hasilnya di papan tulis. Ini personil kelas B sedang ke belakang satu ya, hanya berdua, tidak apa-apa. Berdua juga ramai asal ada bersumiran. Ya, kelas B dulu. Silahkan ditempelkan. Ya, tidak apa-apa. Boten apa-apa. Ya, silakan. Kelas B yel-yelnya bagaimana? Kelas B bahagia, ceria, semangat. Sangat terlihat ceria sekali. Baik, silakan boleh dipaparkan. Ya, di sini ada beberapa ungkapan ataupun kalimat yang menyatakan keyakinan kelas. Yang pertama dari sebelah sini adalah yang bernuansa positif. Kemudian yang di sini adalah yang masih mengandung beberapa unsur hukuman. Yang pertama yaitu keyakinan kelas yang dibuat yaitu berkata sopan. Kemudian kelas bersih dan rapi, meminta izin saat meninggalkan kelas. Di bagian sini kalimat yang negatifnya yaitu tidak datang terlambat. Kemudian kami mengubahnya menjadi datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Kami merubahnya menjadi kesepakatan makan di luar kelas saat jam istirahat. Yang berikutnya, saya tidak akan membawa mainan ke dalam kelas. Maka kami merubahnya menjadi mengikuti pelajaran dengan tertib. Seperti itu keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas B. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Baik. Sekarang silakan kelas A. Kelasnya A, tapi lebih terakhir dari kelas B. Jangan lupa yel-yelnya disiapkan, ini karena 4 orang harus lebih ramai lagi daripada yang 2 orang rame. Ya, di sampingnya. Iya. Siap? Itu silakan mic-nya dipegang. Loh. Ini nanti out frame. Sini in frame semuanya in frame. Kita lihat coba kelas B, mari kita lihat kelas A bagaimana yel-yelnya. Kelas A, cerdas, takwa, terakhir. Segitu aja. Oke. Ya silakan untuk keyakinan kelasnya. Ya, perkenalkan saya Nurul Julia dari kelas A. Di sini ada keyakinan kelas dari kelas A. Yang pertama, ada tidak membuang sampah sembarangan. Ini untuk yang kalimat negatifnya. Tolong menolong sesama, lalu diubah untuk menjadi tidak membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Untuk tolong menolong sesama itu di apa ya Bu namanya, diubah menjadi gotong royong dan kerjasama.
untuk menjadi kata-kata disiplin. Jangan lupa mengerjakan PR. Itu juga masuk ke disiplin. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu sudah tadi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lalu tidak boleh terlambat. Itu juga sama masuk ke disiplin. Selalu berdoa setiap sebelum pelajaran dimulai. Itu adalah beriman dan bertakwa. Bertanya kepada guru di dalam kelas. Itu percaya diri. Lalu ada saling menghargai dan menghormati, berangkat sekolah sebelum bel masuk. Itu juga masuk ke ranah disiplin. Untuk saling menghargai, masuk ke menghargai dan rasa hormat. Ya, jadi ada keyakinan kelas kami, ada beberapa poin. Yang pertama adalah tanggung jawab, kedua gotong royong, tiga disiplin, keempat beriman dan bertakwa, lalu rasa hormat, menghargai dan percaya diri. Terima kasih yang beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Dan terima kasih, silakan boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Kelas A. Yes. Ya, janjiannya sangat menarik, instan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, sebelum kita melanjutkan boleh berdiri dulu semuanya berhadapan-hadapan. Ya, kita main dulu sebentar. Jadi tangan kiri silahkan taruh di belakang punggung masing-masing. Tangan kanan seperti mau bersalaman tetapi jangan bersentuhan. Nah, game ini nanti ketika saya mengucapkan angka ganjil, silakan nanti yang ganjil untuk menangkap depannya. Sekarang saya mau tanya dulu, yang mau ganjil yang siapa? Ganjil. Kamu ganjil. Oh, yes, genap. Berarti Bu Rina ganjil. Iya. Berarti Bu Ius, Bu Ani, dan Bu Sri adalah genap. Kalau saya mengucapkan angka genap, silahkan yang genap menangkap tangan si ganjil. Paham? Sampai sini? Baik, kita mulai. Saya akan mengucapkan angka 7. Ya, kalau bisa menghindar ya, langsung menghindar. Loh, ini ngeler ya. Baik, saya yang mau ditangkap menghindar ya. Ingat, siapa yang ganjil, siapa yang genap. Belum. Saya akan mengucapkan angka 12. Saya akan mengucapkan angka 23. Saya akan mengucapkan angka 122. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kembali ke materi. Ya, akhirnya sudah tidak menguap-nguap lagi karena ganjil dan genap. Baik, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau dulu itu ada namanya, kalau orang zaman dulu itu sandang, papan, pangan. Nah, itu sandang, papan, pangan. Kalau saat ini kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Tentunya kita membutuhkan itu untuk tercukupi, ya. Makanan, kalau kita tidak makan, lapar. Betul. Terus pakaian, kalau kita tidak punya pakaian, kebutuhan pakaian kita tidak tercukupi. Tidak mungkin ya, kita pasti akan mengusahakan itu untuk tercukupi. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Karena orang yang
yang dikucilkan itu kasihan ya. Jadi kita jangan sampai mengucilkan dan kita juga butuh untuk tidak dikucilkan. Kemudian penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk bermain, humor, ya bercanda ya, antusiasme dan tertawa. Kita lihat orang-orang yang tidak bisa tertawa itu berarti kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Apa di sini ada yang tidak bisa tertawa? Bisa ya, tadi saja sudah happy sekali. Next Karina. Restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita ada di posisi yang mana saat ini? Apakah kita sudah berada di posisi teman, atau penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau pemantau, atau kita sudah berada di posisi sebagai manajer? Ucapan-ucapan yang kita lontarkan ke anak-anak itu bisa menggambarkan kebiasaan kita, juga bisa menggambarkan ada di posisi mana kita berada. Selanjutnya, nah, seseorang dengan posisi kontrol tadi yang 5 tadi akan mengatakan saya kecewa sekali padamu. Itu kira-kira apakah penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, atau pemantau, atau manajer, atau teman? Pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, seseorang dengan posisi kontrol akan mengatakan, ayolah lakukan demi saya ya. Kira-kira posisi kontrol apa? Teman. Baik. Seseorang dengan posisi kontrol akan mengatakan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pembuat, penghukum atau pembuat rasa bersalah ya. Ada 2 versi di sini. Baik, nanti kita akan lihat jawabannya. Kemudian orang yang mengatakan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi kontrol apa? Apa Ibu? Teman. Oke. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer. Baik, next, jawabannya ada di selanjutnya. Nah, seseorang dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah akan mengatakan, saya kecewa sekali padamu. Seseorang dengan posisi kontrol teman akan mengatakan, ayolah lakukan demi saya ya. Nah, ini biasanya kalau dulu guru katanya harus menjadi teman bagi siswanya. Jadi seperti tidak ada sekat. Nah, ini kita dulu pernah berada di posisi teman ini. Seseorang dengan posisi kontrol penghukum akan mengatakan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Seseorang dengan posisi kontrol pemantau akan mengatakan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai reward. Salah ya Bu? Gak apa-apa, kita semuanya sedang belajar. Saya juga sedang belajar. Ini kalau tidak ada jawabannya juga saya lupa Bu. Seseorang dengan posisi kontrol manajer akan mengatakan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Setidaknya jawaban yang terakhir benar semuanya. Tepuk tangan kita. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Tadi Ibu Kepala Sekolah di awal sudah menyampaikan tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini segitiga restitusi, Bu. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu biasanya dengan kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan
mengapa melakukan itu? Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Nah, di sini ada penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan. Ini ceritanya ada salah satu siswa yang mengambil jajan di kantin tetapi tidak membayar. Maaf kalau ada tertawa-tertawa karena ya artis lokal, kebanggaan kita. Tadi apakah kamu juga melakukan di sini? Tidak tahu. Ya, jadi tadi ketika istirahat ada yang lapor dulu katanya Fadil mengambil jajan di kantin tapi tidak bayar. Apa yang betul? Betul Bu. Baik, menurut Fadil jajan tapi tidak bayar itu perbuatan baik atau tidak? Kita tahu tidak. Nah, setiap orang pasti pernah ini proses menstabilkan identitas. Tapi di sini pemirsa kan sedang mencari siapa yang salah. Melisa sedang berusaha untuk mencari solusi ya agar perbuatan ini tidak terjadi lagi. Fadil mau bersama dengan Melisa untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Sekarang belum tahu nih. Pasti Fadil melakukan itu juga pasti ada alasannya kan? Kenapa? Ini Fadil sebenarnya merasa bersalah cuma mukanya memang senyum terus ya Bu. Jadi seperti senyum-senyum. Iya, memang wajahnya yang senyum. Iya. Ya, jadi segitiga restitusi ini mengajarkan kita sebagai guru untuk menyikapi permasalahan yang terjadi. Jadi siswa tetap nyaman untuk menyampaikan dengan jujur alasan-alasan kenapa berbuat hal-hal yang melanggar kesepakatan. Jadi siswa tidak merasa terintimidasi. Kita bukan dicetak sebagai pendidik yang kamu tadi ngapain? Bukan seperti itu, tapi semua orang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita sabar. Sebenarnya ini ada 2 kasus, tetapi saya rasa cukup 1 kasus saja ya. Selanjutnya saya ingin ibu-ibu di sini bermain peran berpasangan sebagai guru dan siswa. Di sini saya ada 2 kasus. Silakan. Boleh 1 kasus. Nah, dari kasus yang saya bagikan ini nanti kita akan menentukan bagian-bagian mana yang merupakan menstabilkan identitas,
validasi kesalahan, ya, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Silakan bisa berpasangan. Mungkin Bu Nur dengan Ibu ini bisa geser, gitu. Iya. Jadi nanti, oh iya betul. Aduh, sudah siang ternyata ya Bu. Jadi nanti saya berharap setelah diseminasi ini kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Bukan hanya saya, bukan hanya Pak Edi, atau bukan hanya Bu Sumira. Begitu? Silakan untuk dibaca. Nanti saya akan menanyakan segitiga restitusi itu ada di kalimat yang apa. Gitu. Bisa dipraktekkan bercakap-cakap. Siapa yang jadi guru, siapa yang jadi siswa, silakan. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Apakah kamu tahu mengapa Ibu panggil kamu ke sini? Kemarin waktu ujian semester aku mencontek Bu. Loh, kok mencontek sih? Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Bagaimana coba? Iya Bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui pengawas ruang Bu. Aduh, oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan, tapi jangan diulangi ya. Iya Bu, saya minta maaf sekali ya Bu. Iya. Bu Guru yakin kamu pasti punya alasan kenapa kamu sampai mencontek. Coba ceritakan. Karena pelajarannya begitu sulit Bu. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Tapi saya mohon maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Tindakan itu benar apa salah? Salah Bu, saya tidak jujur dalam pelajaran pemilihan akhir semester. Terus bukankah dulu kita pernah membuat kesepakatan, masih ingat nggak? Ya Bu, iya masih ingat Bu. Coba kesepakatan apa yang kamu buat waktu itu? Harus jujur Bu. Nah, harus jujur ya. Jadi untuk kedepannya, nah kamu nanti harus setiap ujian ya, kamu harus jujur. Iya Bu, saya akan belajar lebih tekun Bu dan bertanya kepada Bu Guru Mabel apabila saya belum paham tentang pelajarannya Bu. Bagus. Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian ya. Terima kasih sekali ya Bu. Mohon untuk maafkan aku ya Bu. Maafkan, jangan diulangi lagi mencontek ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Rupa-rupanya ada bakat terpendam. Itu tadi kasus 2-nya, selanjutnya kasus 1. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Mela, kemarin Ibu mendapat laporan bahwa kamu membolos saat Bapak Ibu sedang rapat. Apakah itu betul? Iya Bu. Lalu kalian pergi kemana dan apa saja yang kalian lakukan? Saya pergi ke kafe Bu. Baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya Mela. Begitupun dengan Ibu. Lalu coba kamu pikirkan, pergi ke kafe membawa manfaat apa untuk diri kamu? Tidak ada Bu. Oke, tidak ada. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu perbuatan yang benar atau salah? Salah Bu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Ibu jadi cemas dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketuaan bolos. Mela, Ibu yakin pasti kamu punya alasan kenapa kamu bolos kemarin. Bisa ceritakan kepada Ibu kenapa kamu melakukannya? Iya Bu, kemarin saya bosan di kelas. Kemudian ada satu teman yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu saya membolos Bu.
baik. Sekarang Melwa sudah sadar belum apakah setelah ini Melwa masih akan membolos? Sudah Bu, saya minta maaf ya Bu, tidak akan mengulangi membolos lagi. Baik, sekarang Ibu bertanya, Melwa depannya kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya mau jadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin Bu. Untuk kedepannya, kalau Bapak Ibu sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya, saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Bu. Baik, Ibu berharap semoga Melwa mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ini ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan kira-kira dari kasus 2 setelah tadi dipraktekkan, kalimat mana yang mengidentifikasikan bahwa itu menstabilkan identitas? Ya, terima kasih. Untuk kasus 2 yang menstabilkan identitas yaitu pada perkataan Ibu Guru, yaitu oh begitu, saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Itu untuk menstabilkan identitas. Ya, kemudian untuk validasi tindakan yang salah, Untuk validasi tindakan yang salah, tadi kalau nggak salah yang di ucapan Bu Guru yang begini, Bu Guru yakin kamu pasti punya alasan kenapa kamu sampai mencontek. ya betul sekali Ibu. Kemudian untuk yang menanyakan keyakinan, Menanyakan keyakinan juga diucapkan oleh Ibu Guru pada saat kalimat seperti ini. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan? Itu pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. ya betul sekali. Kemudian untuk kasus 1, ini kasus berapa? 1. Ya, tadi dari yang dipraktikkan oleh Bu Yus dan Bu Aning. Untuk yang menstabilkan identitas, kalimat yang mana kira-kira? Untuk yang menstabilkan identitas di kasus 1, kalau tidak salah itu waktu gurunya bilang, baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Ibu. Ya, kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kalimat yang mana? Untuk validasi tindakan yang salah, tadi ada yang Bu Guru berkata, Ibu yakin pasti kamu punya alasan kenapa kamu bolos. Ya, sekaligus untuk yang keyakinan, menanyakan keyakinan. Untuk yang menanyakan keyakinan, ada di yang Bu Guru berkata, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, tepat sekali. Jadi dari kasus yang tadi diberikan, ya tepuk tangan. Dari kasus yang tadi diberikan dan dipraktekkan, ibu-ibu guru sudah bisa menyimpulkan mana yang masuk ke menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, sampailah kita di penutup. Alhamdulillah. Jadi penutup ini kesimpulannya adalah budaya positif dapat dijalankan jika ada kolaborasi yang baik dari seluruh stakeholder sekolah. Guru sebagai teladan bagi siswanya bertanggung jawab atas dirinya dan muridnya agar terwujud motivasi dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru dapat memposisikan kontrol diri sebagai seorang yang membuat muridnya menjadi sosok yang dapat merefleksikan dirinya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yaitu posisi guru sebagai manajer. Permasalahan-permasalahan di sekolah dapat diatasi dengan pendekatan segitiga restitusi, di mana murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Next. Baik, demikian tadi pemaparan dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya 60 menit ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa kita aplikasikan bersama untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita tercinta SD Negeri 1 Kemawi. Tentunya saya tidak dapat melaksanakan ini sendiri.
tentunya saya harus berkolaborasi, memohon bimbingan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru senior yang lain. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pemateri atau pemaparan siang hari ini. Luar biasa sekali, diskusi kita cukup hidup ya, dan banyak manfaat yang kita dapatkan, bukan sekedar untuk memenuhi tugas CGP, tapi monggo untuk kita aplikasikan, kita implementasikan dengan pembelajaran di kelas kita masing-masing ya. Cukup sekian, terima kasih.